Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yunita Ramadhani. I am a 5th grade student of UPT SD Negeri Kedung Jambe 2. I am 11 years old. I live in Galoh, Kedung Jambe, Singgahan with my parents and my brother. When I grow up, I want to be a teacher. Thank you. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Mas Agung tentang peternakan dan perkebunan ini. Sejak kapan Mas Agung mulai mengelola peternakan dan kebun ini? Untuk di perkebunan saya mulai di awal tahun 2023 dan di peternakan saya mulai di pertengahan 2024 tahun kemarin. Apa yang membuat Mas Agung tertarik menjadi peternak dan petani? Itu untuk alasannya ya yang paling utama ya tidak terikat dengan waktu. Ya gini, terikat dengan waktu itu kan seperti karyawan, itu kan harus berangkat pagi, pulang sore, berangkat jam 7, pulang harus jam 4, jam 5 itu harus. Dan tapi kan kalau di dunia di pertanian dan peternakan itu kan terserah kita, jadi kita bisa dalam bekerja itu kita bisa enjoy, bisa nyaman gitu. Oh iya, setiap hari kegiatan apa saja yang Mas Agung lakukan di peternakan dan perkebunan ini? Untuk di perkebunan untuk saat ini di musim kemarau ya kita fokus untuk kebersihan ladang, kita ya bersih-bersih ladang, potong rumput dan lain segalanya untuk memulai persiapan tanaman selanjutnya di musim penghujan. Dan kalau kegiatan sehari-hari di dunia peternakan ya kita membersihkan kandang setiap pagi dan sore, lalu ambil rumput untuk menjaga stok pakan gitu. Lalu hewan apa saja yang Mas Agung pelihara di peternakan? Untuk saat ini saya masih fokus di kambing ya, dan ada juga ya beberapa itu ayam kampung yang mulai saya ternak. Oh iya, tanaman apa saja yang Mas Agung tanam di kebun? Untuk tanaman yang biasanya saya tanam itu yang pertama saya fokus di tanaman hortikultur. Hortikultur itu ya seperti cabai, terus terong, kadang ya kita tanam jagung seperti masyarakat lainnya itu. Oh iya, apa tantangan terbesar dalam merawat hewan dan tanaman? Untuk tantangan terbesar di tanaman itu ya untuk penyakit ya seperti hama trip, hama ulat, hama belalang gitu. Tapi kan kita ya juga udah ada obatnya untuk mencegah. Jadi perawatan ya kita harus jaga setiap hari, jadi biar nggak nyampe fatal lah. Kalau di dunia peternakan itu ya penyakit untuk kambing, misal kembung, terus kutu gitu. Jadi ya kita harus setiap hari harus merawat, harus bisa melihat tingkah laku kambing itu gimana. Jadi kita bisa untuk memulai mengobati itu kita bisa. Lalu, bagaimana cara Mas Agung merawat hewan agar tetap sehat? Untuk merawat hewan agar tetap sehat yang pertama itu kan di dunia peternakan itu harus kebersihan, itu harus nomor satu. Jadi kebersihan kandang kita bersihkan 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan untuk kebersihan kambing ini sendiri ya kita sekitar 2 minggu sekali kita mandiin. Kita mandiin, kita kasih sampo jadi biar bersih, biar nggak ada kutu, biar nggak ada penyakit lainnya. Apa yang Mas Agung lakukan saat musim hujan atau kemarau panjang? Untuk di musim hujan itu saya fokus di pertanian ya, di perkebunan, fokus di tanam hortikultur seperti cabai dan terong tadi. Nah untuk di musim kemarau ya fokusnya kita di peternakan. Soalnya kalau di musim kemarau kan di perkebunan itu kan ya gimana ya, nggak bisa tanam itu nggak bisa, soalnya kan ya musim kemarau nggak ada hujan. Kita fokusnya di peternakan. Apakah Mas Agung menggunakan alat atau mesin dalam bekerja? Tolong sebutkan Mas.
Untuk alat kita di perkebunan ya seperti cangkul. Kalau untuk membersihkan ladang itu ya saya biasanya pakai alat pemotong rumput biar lebih efisien, cepat selesai dan menghemat tenaga lah. Lalu, apakah pekerjaan ini menghasilkan keuntungan? Alhamdulillah sangat menguntungkan sih bagi saya. Ya di dunia perkebunan menguntungkan, di dunia peternakan juga sangat menguntungkan. Apakah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari saya ya dari kebun, dari dunia peternakan itu. Apa manfaat punya peternakan dan perkebunan bagi lingkungan sekitar? Manfaatnya itu banyak ya. Ya kalau di perkebunan manfaatnya kan kita bisa memanfaatkan ladang yang tidak terpakai. Jadi lebih bersih. Jadi ya lebih gimana ya? Lebih efisien lah kayaknya itu. Nah, kalau di dunia peternakan itu kan banyak sekali manfaatnya. Seperti kotoran kambing kita bisa buat pupuk untuk tanaman dan segalanya. Apa pesan Mas Agung untuk anak-anak yang ingin menjadi petani atau peternak di masa depan? Nah, pesan-pesannya ya yang nomor satu ya jangan malu untuk bertani dan di peternakan itu jangan malu. Soalnya kan zaman sekarang sudah semakin canggih, teknologi semakin canggih. Jadi kan anak-anak kan kadang ada gengsi, ada malu itu. Kalau bisa kita hilangkan. Apakah Mas Agung senang menjalani pekerjaan ini? Sangat senang sekali. Kita pekerjaan di sini kan punya sendiri, jadi senang, enjoy, nyaman gitu. Oh iya, terima kasih Mas Agung sudah mau berbagi cerita dengan kami. Semoga peternakan dan kebunnya semakin maju. Sukses selalu Mas Agung. Ya, terima kasih Mbak Nita. Saking pawertos Mas Agung, kula nyadari bilih petani lan peternak punika pahlawan gesang kita saben dinten. Menawi mboten wonten petani, kita mboten saged dhahar sekul. Menawi mboten wonten peternak, kita mboten saged ngrasakaken daging susu utawi tigan. Mugi-mugi saperangan tiyang kathah utaminipun lare-lare kados kula saged ngrumati lan ngajeni pakaryan punika. Mugi budidaya Mas Agung tansah pinaringan berkah lan dados sesuluh tumrap generasi muda. Matur suwun sanget Mas Agung sampun paring inspirasi ingkang sae tumrap kula lan kanca-kanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.